Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan membicarakan tentang adab sholat, ya. Jadi sholat ini, ya, kita tahu ini sholat ini ada yang wajib-wajibnya dan ada yang sunnah-sunnahnya juga. Jadi setiap amalan dalam Islam ini, apapun jenis amalannya, pasti ada wajibnya, ada sunnahnya, ya kan? Dan di dalam sholat itu sendiri, misalnya sholat wajib, ya kan? Sholat wajib kita tahu ada 5, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh misalnya itu 2 rakaat, ya. Di dalam 2 rakaat ini pun ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya, ya kan? Nah, kita waktu itu sudah bahas apa itu wajib, apa itu sunnah, ya. Nah, ini sebagaimana waktu itu kita belajar wudu, ya kan? Nah, belajar ada pada wudu, di dalam wudu ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Di dalam adab membaca Quran ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Begitu juga dalam sholat. Dalam sholat ini ada yang dalam 2 rakaat tadi misalnya subuh, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya, ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada bukunya, ya, maka nanti kita akan lihat bahwa adab dan tata cara ini, ya kan, dia ada dibagi, ya kan, sampai ke 10, ya. Nah, sampai ke 10. Ada 10 yang ada dalam buku adab itu, ya, adab dan tata cara sholat itu ada 10. 10, di antara 10 itu ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Ya, sekarang pertama Abi bahas dulu yang wajib-wajibnya. Dari sholat 2 rakaat itu tadi ada wajib-wajibnya. Ya, pertama apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Nah, jadi kalau kita sholat, kita nggak ngucapin Allahu Akbar, maka batal sholatnya. Nah, kita tahu hukumnya wajib kan, apabila nggak dikerjakan, maka batal ataupun berdosa, ya kan? Jadi pertama harus mengucapkan Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan ataupun nantinya setelah mengangkat tangan, tangannya kita taruh di apa? Ditaruh di perut kita, itu sunnah. Itu yang pertama. Nah, setelah itu kita membaca doa iftitah atau doa pembuka, ya kan? Jadi doa iftitah ini hukumnya sunnah, ya. Habis itu kita membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah ini hukumnya apa? Apa ya? Wajib, ya. Jadi yang wajib tadi Allahu Akbar, ya.
setelah itu yang wajib berikutnya adalah Al-Fatihah. Kalau sampai kita nggak baca Al-Fatihah, maka batal sholat kita. Harus ulang di rakaat tersebut. Nah, setelah itu ya kan, ada lagi yang wajib berikutnya yaitu ruku. Ya. Kita ruku wajib. Ya kan? Setelah itu kita berdiri dari ruku tegak, ya kan? Dan setelah itu kita sujud. Nah, ini yang wajib dulu yang habis sebutin, ya kan? Habis sujud, duduk di antara dua sujud, itu wajib juga. Setelah itu sujud sekali lagi, itu wajib juga, ya kan? Sisanya selain itu berarti sunah-sunahnya aja, ya. Termasuk bacaan-bacaannya dalam ruku, dalam sujud, dalam duduk di antara dua sujud, itu nggak dibaca pun nggak apa-apa, artinya nggak membatalkan. Ya. Doa terakhir Abi yang at-tahiyatu. Ya, ini kan baru 1 rakaat nih. Sabar ya. Ini baru 1 rakaat. Dah, habis gitu harus diingat nih. Dalam 1 rakaat ini ada wajib yang sangat penting. Yaitu apa? Ada yang tahu? Abi membaca iftitah itu wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi Abi ulang ya, Abi ulang. Abi ulang. Yang wajib Allahu Akbar. Terus baca Fatihah. Terus ruku. Terus berdiri di antara berdiri tegak habis ruku. Itu wajib. Setelah itu sujud, itu wajib. Setelah itu duduk di antara dua sujud, itu wajib. Setelah itu sujud lagi, itu wajib. Nah, tapi sebanyak itu dalam 1 rakaat itu ada satu wajib yang sangat penting. Yaitu apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah tadi udah disebutin. Iftitah. Itu sunnah. Atahiyah. Atahiyat rakaat kedua. Takbir udah disebutin tadi kan, udah disebutin semua tadi. Ada satu yang belum habis sebutin yang sangat penting, yaitu apa? Doa di antara dua sujud. Abi. Ini. Hah? Di antara dua sujud. Enggak. Ya. Udah ya, enggak tahu ya. Abi kasih tahu biar diingat-ingat ini. Al-Ikhlas Abi. Hah? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan nanti itu. Itu kan ya. Ya, ada yang paling penting apa? Tumak nina. Tumak nina. Abi. Tumak nina itu apa? Tumak nina itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Yang artinya ya kan, diam, tidak bergerak. Jadi diam, tenang, dan tidak bergerak. Nah, jadi contoh misalnya, tumak ninah itu harus dilakukan pada saat kita ruku misalnya. Allahu Akbar, kita ruku. Nah, ruku itu harus dalam keadaan tumak ninah. Maksudnya apa? Dia harus dalam keadaan tenang, diam, ya kan? Yang diamnya itu selama dia baca doanya itu. Ya. Begitu juga ketika dia sujud. Sujud harus tumakninah. Duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Lalu dia sujud lagi pun harus tumakninah. Jadi tumakninah itu ketika dia sujud misalnya, itu dia harus dalam keadaan diam, tenang, membaca doa,
ya. Dan lamanya tumakninah itu, lamanya tenang itu dalam sebanyak doa yang dia baca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, berarti kalau dia udah sempat nyebut itu 3 kali, ya berarti dia tumakninah. Dia nggak boleh, misalnya ruku yang nggak ada tumakninahnya gimana? Nah, misalnya begini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi dia berarti dia rukunya nggak tenang, ya, dan dia tidak berdiam diri selama waktu tertentu. Sujud juga begitu, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Jadi walaupun doanya tadi tidak wajib dibaca, tapi yang wajib apa? Diamnya dia tadi selama membaca doa. Bisa mengerti nggak apa yang Abi katakan? Insya Allah ngerti ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita nggak boleh tergesa-gesa ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk di antara 2 sujud, ketika berdiri juga itu nggak boleh dalam keadaan buru-buru, tergesa-gesa. Nah, jadi itu wajib hukumnya. Kalau dia ada kerjaan apa itu? Kerjaan kantor terus dia sholat gitu. Maksudnya gimana? Misalnya dia mau sholat subuh, tapi dibilang di kantor harus sudah datang waktu mau subuh. Ternyata dibangunnya agak telat. Pilihannya dia langsung pergi ke kantor atau sholat subuh dulu. Ya, dia harus sholat subuh dulu lah. Ya kan? Kalau sholat subuh, ya kan, kita lalai, kita akan disiksa. Kalau kita nggak datang ke kantor, paling-paling kehilangan pekerjaan. Mau pilih mana? Mending sholat subuhnya dulu. Nah, mending sholat subuhnya dulu. Ya. Nah, makanya gimana caranya supaya dua-duanya dapat? Bangun lebih pagi. Akhirnya sholat subuh selesai, ke kantor juga nggak telat. Ya kan? Nah, tapi sekarang apalah artinya? Ya, walaupun kita pakai tumakninah pun sebenarnya masih cukup waktunya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak tumakninah. Karena kalau kita sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Nah, begitu misalnya kan buru-buru begitu. Maka batal sholatnya. Kenapa? Kenapa batal? Karena nggak tumakninah. Nah, jelas ya. Baik, jadi ini tentunya untuk adab sholat ini bisa panjang, ya. Jadi Abi hanya menjelaskan wajib-wajibnya, nanti sisanya akan kita bahas sunah-sunahnya, dan ini pun nanti akan bersambung, ya. Karena sholat ini adalah amalan yang sangat penting. Dia seperti kepala pada badan. Nah, di antara seluruh badan kita mana yang paling penting? Kepala. Kalau kita nggak ada tangan, masih bisa hidup ya. Nggak ada kaki bisa hidup. Tapi nggak ada kepala. Nah, misalnya datang telat, datang ke sini udah nggak ada kepalanya. Kabur semua kita kan. Tapi kalau dia datang telat, tangannya kok nggak ada? Iya, kemarin baru putus tangannya. Masih nggak apa-apa, ya kan? Atau datang ke sini kupingnya udah nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau kepalanya nggak ada, kabur semua orang.
berarti dia sudah jadi mayat. Nah, jadi zombie dia. Ya kan? Zombie aja semua ada kepala. Nggak ada zombie yang nggak ada kepala. Nah, begitulah sholat itu dalam Islam. Kalau orang udah nggak sholat, maka seluruh amalannya itu akan rusak semua. Nah, bekerja dia rusak, mencari nafkah, walaupun dia alasan, oh saya ini nggak sholat karena saya mencari nafkah dan saya ngasih nafkah istri sama anak saya. Batal semua tuh. Ngasih makan istri sama anak-anak nggak ada manfaatnya, karena apa? Dia tinggalkan sholat. Kenapa nggak sholat? Oh iya, saya sibuk dikasih tugas sama ustadz, dikasih ini harus buat ini, harus buat itu. Maka apa? Tugas-tugasnya tadi, semua PR-nya tadi batal gara-gara dia nggak sholat. Seperti tadi, orang tanpa kepala. Ya. Tapi ini juga ada ulama nggak ada jantung tapi masih hidup tuh. Apanya? Ulama nggak ada jantung tapi dia Siapa? manusia. Ulama. Ya, asal diganti jantung. Ada sekarang ada robot dibuat untuk menggantikan fungsi jantung. Itu masih bisa, tapi fungsi kepala nggak bisa. Tapi bisa. Ya kan? Tapi dia masih bisa. Nah, demikian ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi bersambung ke tahap berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي